Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Hikmah Ramadhani, nomor NIM 4304020022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian, pengertian pergaulan, serta tafsir dari Quran Surah At-Tin ayat 5. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian kepribadian. Kepribadian ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu personality, yang artinya kepribadian. Menurut Gordon Allport, kepribadian ini adalah sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Allport juga berpendapat bahwa setiap individu itu memiliki kepribadian yang berbeda. Antara satu individu dengan individu lain, ini dia memiliki kepribadian yang bermacam-macam. Yang kedua, ada pengertian pergaulan. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh satu individu dengan individu lain, atau yang dilakukan dapat juga dilakukan oleh satu individu dengan suatu kelompok, ya. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia ini sebagai makhluk sosial, artinya manusia ini tidak bisa lepas dari bantuan atau kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan kepribadian seseorang. Yang ketiga yaitu tafsir surat At-Tin ayat 5. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas, surat At-Tin ini turun berkaitan dengan pertanyaan salah satu sahabat Nabi tentang balasan amal orang yang sudah pikun atau kondisi di mana berkurangnya daya ingat seseorang, ya. Setelah pernyataan itu datang kepada Nabi, Allah menurunkan surat At-Tin ini dan memberikan penjelasan. Surat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang telah sampai pada masa tua dan mengalami penurunan daya ingat atau istilahnya happy kun akan tetap mendapat pahala sebagaimana dahulu dia beribadah. Dalam surat ini, Allah juga menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam wujud serta bentuk yang paling baik dan rupa paling sempurna. Tegak jalannya dan sempurna lagi baik semua anggota tubuhnya. Maka dari itu manusia ini diperintahkan untuk memfungsikan. Yang ketiga yaitu tafsir surat At-Tin ayat 5. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas, surat At-Tin ini turun berkaitan dengan pertanyaan salah satu sahabat Nabi tentang balasan amal orang yang sudah pikun atau kondisi di mana berkurangnya daya ingat seseorang, ya. Setelah pernyataan itu datang kepada Nabi, Allah menurunkan surat At-Tin ini dan memberikan penjelasan. Surat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang telah sampai pada masa tua dan mengalami penurunan daya ingat atau istilahnya happy kun akan tetap mendapat pahala sebagaimana dahulu dia beribadah. Dalam surat ini, Allah juga menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam wujud serta bentuk yang paling baik dan rupa paling sempurna. Tegak jalannya dan sempurna lagi baik semua anggota tubuhnya. Maka dari itu manusia ini diperintahkan untuk memfungsikan kesempurnaannya tadi sebagai hamba Allah yang taat dan menjadi khalifah di bumi. Surat At-Tin ayat 5 ini berbunyi Tsumma radatnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Setelah Allah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya, manusia ini akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya. Nah, makna dari kata ke tempat serendah-rendahnya ini dalam tafsir memiliki beberapa pendapat. Pendapat pertama, ini dia menyatakan bahwa tempat serendah-rendahnya ialah usia tua atau kondisi fisik yang lemah. Artinya, jika manusia itu telah memasuki masa tua atau kondisi fisik yang lemah, kondisi fisik mulai melemah, maka seluruh kekuatan dan fungsi organ tubuh itu juga mulai melemah. Dengan demikian, manusia ini akan kurang dalam menjalankan ibadah. Beda ketika masih muda, ya, kan masih segar gitu. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, dan ulama-ulama lainnya. Pendapat ini juga dipilih oleh Imam At-Tabari. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kehidupan manusia
bagaimana kehidupan manusia, bagaimana siklus kehidupan manusia. Orang yang dipanjangkan umurnya ini akan dikembalikan pada kondisi pada waktu bayi yang lemah dan tidak bisa mengingat sesuatu dengan jelas. Allah mengembalikan keadaan itu setelah manusia mencapai batas kekuatannya. Seperti dikatakan pada ayat sebelumnya, manusia ini diciptakan dari sesuatu yang lemah. Kemudian manusia ini diberi kekuatan, dan seiring bertambahnya kekuatan itu, di saat itulah juga berkurangnya usia, dan ada saat manusia kembali seperti anak-anak yang lemah atau pada masa tua ya. Nah, dari pendapat pertama ini dapat kita tarik pelajaran atau dapat kita simpulkan bahwa kuasa Allah dalam menciptakan manusia ini sangatlah luar biasa ya. Allah Maha Kuasa untuk membolak-balikan keadaan manusia. Sebagai manusia juga jangan menjadi keras kepala atau besar kepala ya, maaf. Bukan keras kepala, jangan menjadi besar kepala, karena sejatinya kita diciptakan dari sesuatu yang lemah lalu diberi kekuatan oleh Allah, dan kekuatan itu dapat diambil sewaktu-waktu oleh Allah gitu. Nah, pendapat kedua ini menyatakan bahwa yang dimaksud dari kata tempat serendah-rendahnya ini adalah neraka. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Mujahid, Abul Aliyah, Al-Hasan, Ibnu Zaid dan lain-lainnya, dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Qayyim. Merujuk pada ayat sebelumnya bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya, tetapi bentuk yang sebaik-baiknya ini tidak akan berguna jika tidak dihiasi dengan keimanan. Maka dari itu, jika manusia tidak menggunakan bentuk itu untuk beribadah, maka dia akan dijatuhkan ke tempat yang paling serendah-rendahnya atau neraka. Sebagaimana surga, neraka juga memiliki tingkatan yang mana semakin rendah tingkatan neraka maka semakin pedih siksaannya. Dari pendapat kedua ini dapat diambil pelajaran bahwa Allah tidak akan memandang fisik seseorang, melainkan Allah hanya memandang seberapa taat dan patuh suatu individu atau manusia itu terhadap perintahnya. Jadi fisik itu bukan segalanya ya. The inner beauty is the most beautiful things. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa kedua pendapat, jadi mana nih yang lebih relevan antara pendapat pertama atau pendapat kedua? Dua-duanya benar gitu. Sebagian ulama mengatakan bahwa kedua pendapat ini sama-sama bisa digunakan untuk menafsirkan surat At-Tin ayat 5. Dari dua tafsiran di atas ini dapat kita ambil simpulan bahwa sesempurna apapun manusia, jika sudah memasuki masa tua, dia tuh nggak ada apa-apanya gitu. Dia kehilangan segala kesempurnaannya. Dan sesempurna apapun manusia, jika tidak dihiasi dengan keimanan atau tidak diiringi dengan keimanan, maka dia akan jatuh ke dalam lembah neraka jahanam juga. Nah, dengan ini sangatlah penting dalam menjaga pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Pilihlah teman yang bisa membantu untuk lebih dekat dengan Allah, karena lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana kita akan bertindak, dan juga janganlah sombong dengan apa yang dimiliki kita sekarang, karena semua itu bisa diambil sewaktu-waktu oleh Allah dan bisa diambil kapanpun, dimanapun oleh Allah gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Putri Dwi Sukmawati dengan NIM 430400023. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 10, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tafsir Quran Surat Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar, yang artinya, dan dia telah memberikan kepadamu keperluan dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan mengingkari nikmat Allah. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah dari semua yang kalian mohonkan kepadanya dan yang tidak kalian mohonkan kepadanya.
Sebagian ulama membacanya dengan bacaan yang artinya, dan Dia telah memberikan kepada kalian keperluan dari segala apa yang kalian mohonkan dan yang tidak kalian mohonkan. Kemudian, dalam ayat ini, Allah juga menjelaskan sisi ketidakmampuan hambanya dalam menghitung nikmat yang telah dianugerahkannya kepada mereka. Dan sesungguhnya nikmat-nikmat Allah itu jauh lebih banyak daripada apa yang dihitung-hitung oleh hambanya. Ayat ini meneruskan ayat sebelumnya bahwa Allah mengabulkan setiap doa hambanya dan nikmatnya yang dianugerahkan kepada mereka. Sungguh tidak terhingga dan tidak mungkin dapat kita hitung jumlah dan harganya. Ayat ini juga menjelaskan tentang tabiat manusia, yaitu zolim, berbuat maksiat, meremehkan hak-hak Tuhannya, mengingkari nikmat Allah, tidak mensyukuri dan tidak mengakuinya, selain orang yang diberi petunjuk oleh Allah untuk mensyukuri nikmatnya, mengenal hak Tuhannya dan menunaikannya. Kemudian yang terakhir, dari ayat 32-34 dari surat Ibrahim ini disebutkan nikmat Allah secara garis besar dan rinci. Dengan ini, Allah mengajak hamba-hambanya mensyukuri dan mengingatnya, mendorong mereka untuk meminta dan berdoa kepada Allah di malam dan siang hari, sebagaimana nikmatnya datang kepada mereka setiap waktu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izaz Ibtisama, NIM 43040020024. Di sini saya akan menjelaskan tentang surah Al-Ma'arij ayat 19. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia memiliki sifat yang berkeluh kesah dan kikir. Apabila ia sedang ditimpa kesusahan, ia akan terus-menerus berkeluh kesah. Dan apabila ia sedang mendapatkan kebaikan, ia akan amat kikir dan tidak mau menunaikan hak Allah yang ada pada dirinya. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa di antara sifat asli manusia adalah gampang mengeluh jika ditimpa kesusahan. Dan Imam Syaukani mengatakan dalam tafsir Fathul Qadir, menafsirkan sifat keluh kesah adalah seseorang jika mendapatkan kebaikan, dia tidak bersyukur, dan jika ditimpa keburukan, dia tidak mau bersabar. Selanjutnya adalah makna dari itu kita sebagai umat Islam yang notabene lebih memahami bahwa sifat asli manusia itu gampang mengeluh. Sebaiknya mengurangi sebisa mungkin dan digantikan dengan pemikiran rasa syukur atas semua yang telah diberikan Allah kepada kita. Dibandingkan dengan mengeluh, apa yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini sangatlah banyak dan seharusnya kita syukuri, tetapi kita kadang sering lupa untuk bersyukur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.